karena penyandang disabilitas itu dianggap gampang, mudah, dan tidak mempunyai rasa seksual atau aseksual. Dari sini akhirnya saya mulai paham nih. Iya. Berarti kan selama ini pemerintah berjalan sendiri nih, Betul. mencoba membuat hal terkait disabilitas, tapi tidak paham. Oke, halo Sobat Sketsa Indonesia atau sketsindonesia.com. Bertemu lagi dengan saya, Bang Eki. Seperti biasa nih, kami menyediakan wawancara-wawancara eksklusif dengan menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa. Nah, hari ini saya kedatangan satu narasumber yang udah kenal juga, udah kenal. Sebelumnya saya juga udah kenal beliau, sudah tahu kegiatan beliau. Nah, di sebelah saya ini ada Bu Haryati. Bu Haryati mungkin kenalin diri dulu. Muharyati atau biasa disebut Ibu Haryati. Saat ini saya diberi amanah sebagai Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia. Nah, kita tuh tahan dulu, ngerem dikit Bu. Ibu ini memang selalu bersemangat. Jadi saya sedikit kasih gambaran nih Bu ya. Jadi beliau ini salah satu bagian dari keluarga besar disabilitas ya Bu ya. Iya, betul. Dan banyak berjuang ya, bisa dibilang salah satu aktivis disabilitas bisa masuk mungkin ya Bu ya. Bisa. Ya beliau inilah sosoknya Bu Haryati yang banyak mendampingi teman-teman disabilitas ya yang berhadapannya. Mungkin nah sekarang boleh deh masuk dijelaskan apa aja sih Bu kegiatan Ibu sehari-hari Bu? Ya, saya sebagai Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia tingkat DPD tingkat Provinsi DKI Jakarta. Kebetulan saya juga aktif di Koalisi Perempuan Indonesia sebagai Presidium Wilayah untuk kelompok kepentingan disabilitas, dan juga saya sebagai paralegal LBH Jakarta untuk komunitas disabilitas. Wih, ngeri nggak tuh? Ngeri nggak tuh? Di balik saya bukan kekurangan sih jatuhnya ya, karena kalau saya melihat ya keterbatasan, iya, tapi juga tidak membatasi Bu ya. Tidak membatasi. Keterbatasan yang tidak membatasi, karena di tengah-tengah keterbatasan itu justru Ibu ini banyak melakukan hal-hal positif malah. Yang mungkin kita yang ngerasa sempurna atau tidak punya batasan malah belum tentu bisa ngelakuin itu. Ya, Bu sejauh ini kalau menurut pandangan Ibu nih untuk apa sih maksudnya kawan-kawan disabilitas itu seperti apa sih Bu? Sebenarnya seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas adalah seseorang yang mengalami keterbatasan, baik itu keterbatasan fisik seperti tidak mempunyai tangan, kaki, kemudian keterbatasan penyandang disabilitas sensorik, itu pun ada dua, disabilitas tuli atau tunarungu, kemudian netra. Yang ketiga, disabilitas intelektual, dan yang keempat, disabilitas mental atau psikososial. Itulah ragam kami. Oh itu ya. Berarti kalau kayak yang disebut tunarungu atau itu spesifiknya berarti ya? Iya. Tapi masuk dalam disabilitas sensorik. Oh berarti itu gambar umum disabilitas itu ya? Iya betul. Kalau sejauh ini bukan kalau melihat tadi kan bahwa Ibu banyak melakukan pendampingan. Emang yang sering terjadi dengan kawan-kawan disabilitas itu Bu, maksudnya pendampingan apa kayak gitu? Ya, kebetulan kalau biasa saya pendampingan tentang kekerasan seksual, karena baru-baru ini kan undang-undang kekerasan seksual baru disahkan. Saya juga ikut terjun berpartisipasi dalam undang-undang tersebut. Nah, disitulah karena penyandang disabilitas itu dianggap gampang, mudah, dan tidak mempunyai rasa seksual atau aseksual. Jadi penyandang disabilitas ini kita apa-apain boleh dong, gitu. Yang masih stigma di masyarakat tuh masih begitu. Nah, makanya saya banyak terjun di lapangan dalam pendampingan kasus perempuan disabilitas yang
hak-haknya dilanggar, seperti kekerasan seksual, pelecehan seksual, dan sebagainya. Wih, kendala-kendalanya banyak dong Bu berarti Bu. Kendalanya sebelum ada undang-undang, saya sudah dapat mendampingi kawan disabilitas Romo Wicara yang tersandung masalah kekerasan seksual. Kendalanya itu belum paham, terutama APH ya, aparat penegak hukum itu, belum semua paham tentang bagaimana ragam disabilitas dan bagaimana cara interaksi dengan penyandang disabilitas tersebut. Karena kita mempunyai 4 ragam dan kita unik. Disabilitas itu unik, bukan ini ya, unik karena kita tuh mempunyai etika masing-masing disabilitas dalam ragamnya itu kita mempunyai etikanya berbeda. Kadang inilah di aparat penegak hukum dan lembaga pemerintahan pun masih belum paham adanya bagaimana cara berinteraksi dengan disabilitas. Bahkan 4 ragam disabilitas saja mereka belum paham, memahami. Gitu. Kalau di penegak hukum itu dia tidak ada bagian-bagian tersendiri yang menangani itu ya? Sudah ada sih unit PPA, unit perempuan dan anak ya, unit perlindungan perempuan dan anak. Itu sudah care sekali dan kebetulan HWDI juga sudah mempunyai MOU dengan kepolisian. Itu bagaimana dengan disabilitas. Tapi di bawah, di lapangan itu ternyata masih ada juga APH yang belum paham mengenai disabilitas. Padahal kita sudah punya perjanjian kerjasama antara kepolisian dengan HWDI. Tapi kalau PPA kan perlindungan perempuan dan anak. Maksudnya kalau misalnya yang menjadi korban, kalau nggak ya, mungkin kalau laki-laki mungkin lebih banyak ke tindak kekerasan kali ya, iya. kayak gitu ya. Saya juga sih mendampingi selain perempuan, laki-laki, bahkan baru terduga pelaku pun aku pernah dampingin. Tidak hanya karena aku disabilitas fisik, tidak hanya disabilitas fisik, tapi disabilitas netra dan disabilitas rungu wicara, aku sudah pernah mendampingi. Itu kan kalau dari penegak hukum lah, maksudnya kita sudah paham bahwa ternyata belum sempurna, maksudnya masih ada penegak hukum yang tidak memahami tentang komunikasi dengan disabilitasnya. Iya. Itu kendala dari penegak hukum nih. Betul. Kalau kendala dari kawan-kawan disabilitasnya sendiri tuh, kan pasti kan disabilitas ini macam-macam nih. Ada yang mungkin dia tidak bisa berbicara, apa itu? Iya. Hal yang seperti apa? Jadi sesuai dengan aturannya, dalam pendampingan, jika yang kita dampingi ini disabilitas rungu, nah itu kita bawa sendiri pendampingnya juru bahasa isyarat yang jadi di kami ini mereka tuh maunya pahamnya dengan juru bahasa isyarat yang sesama gitu loh. Jadi ya kebutuhan yang sesama gitu loh. Seperti yaitu tunarungu kita bawa juru bahasa isyarat, kemudian disabilitas intelektual itu kita bawa orang yang benar-benar paham dan yang pendamping itu selain aku sendiri dan aku bawa dari komunitas intelektual gitu. Jadi mereka ada sama gitu yang sependeritaan dengan kami gitu. Agak rumit ya. Agak rumit. Karena setelah memang sih di wacananya gini, tapi setelah di lapangan berbeda. Lagi-lagi. Iya. Gitu. Kadang kita dimintakan sertifikasi identitas gitu kan. Identitas sebagai anggota HWDI. Ya aku sertakan SK aku nih, aku punya SK, aku ketua HWDI DKI, dan kemudian sertifikasi karena aku juga mendapatkan pelatihan paralegal dari LBH Jakarta, aku bawa kemana-mana, aku bawa sertifikasi LBH Jakarta gitu. Meskipun dalam kenyataannya di lapangan tetap aku dari HWDI dapat surat kuasa. Ya. Nah itu luar biasa nih, langsung dibawa ke daging makanan-makanan yang berat nih, langsung ngebahasnya pendampingan hukum yang dialami sama kawan-kawan disabilitas nih.
saya dari tadi kan kita bahas-bahas HWDI. Nah, HWDI sendiri tuh apa, Himpunan Wanita Disabilitas Disabilitas Indonesia. Di dalamnya tuh memang disabilitas semua atau boleh juga yang normal, maksudnya yang dia tidak ada keterbatasan tapi dia punya empati secara khusus untuk kawan-kawan disabilitas, itu bisa? Ya paling bisa untuk perbantukan, masuk pendampingan, Pendampingan gitu. ya. Bisa. Selain di advokasi, HWDI pun dia untuk pendampingan, dia mempunyai skill, terus kemudian UMKM, karena kan kebetulan di disabilitas itu rata-rata bekerja di sektor informal. Jadi apalagi kemarin yang baru-baru pandemi ya, tahun 2020 sampai 2022 itu, saya selaku perwakilan teman-teman itu memberikan pendampingan kewirausahaan, baik dari lembaga lain, bekerja sama dengan Kementerian Perempuan, dengan Kementerian Ekonomi dan Koperasi, dan lembaga-lembaga lain yang peduli terhadap terbangkitnya perekonomian bagi disabilitas perempuan, khususnya disabilitas perempuan Indonesia. Ini menarik ya. Saya juga agak sedikit balik nih Bu. Tadi kan Ibu sempat bilang bahwa Ibu ikut juga mendorong mungkin ya, munculnya satu undang-undang atau kayak gitu ya. Maksudnya, nah sejauh ini Bu, karena Ibu ikut terlibat di situ, undang-undang di negara kita lah kita bicara nih, ini berat nih, undang-undang di negara kita ini. Undang-undang ya. Iya. Ya, undang-undang atau peraturan di negara kita ini apakah sudah, menurut Ibu, sudah benar-benar melindungi, sudah benar-benar memberi ruang kepada kawan-kawan disabilitas? Karena kami sudah mempunyai Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016, Undang-Undang tentang penyandang disabilitas, sudah melindungi perempuan disabilitas, terutama perempuan ya. Betul. Untuk khususnya penyandang disabilitas sudah mempunyai payung hukum. Selain itu kan ada SHIDO, ada CRPD, itu yang lebih ini lagi di atas undang-undang. Apalagi undang-undang HAM ya, karena setiap manusia kan mempunyai hak yang sama, hak asasi. Apalagi yang terbaru ini, Perda disabilitas nih untuk DKI Jakarta, Provinsi DKI Jakarta khususnya sudah mempunyai Perda disabilitas, dan apresiatif sekali ya, karena 4 tahun kita menunggu, akhirnya di tahun 2022 Perda disabilitas disahkan. Spesifiknya perdanya itu apa? Sebenarnya ya sama sih, tentang hak-hak penyandang disabilitas, kesetaraan, perlindungan. Gitu. Menarik kalau, tapi itu kan kalau kita bicara aturan nih. Ya. Tapi kan kadang-kadang aturan dan faktanya sering, bukan bicara kadang-kadang, tapi lebih sering tidak sejalan nih. Ya. Nah, sejauh ini Bu, kalau yang Ibu rasakan di lapangan itu bagaimana? Apakah undang-undang atau perda tersebut benar-benar berjalan atau tidak? Itulah, jadi yang kami tekankan sekali lagi, agar adanya Dewan Disabilitas Jakarta. Jadi apapun peraturan yang mengenai di Provinsi DKI Jakarta ini, harus ada pengawasnya, yaitu Dewan Disabilitas Jakarta. Yang saat ini kami sedang dorong Dewan Disabilitas Jakarta. Dewan Disabilitas Jakarta maksudnya satu lembaga khusus nih? Atau seperti apa nih? Maksudnya jadi, bentuknya ini bagaimana? Dia jadi seperti KND ya. KND cuma KND kan nasional, kalau ini Dewan Disabilitas Jakarta tuh adanya di Provinsi DKI Jakarta, setara dengan dinas sosial gitu. Harusnya setara kedudukannya. Tapi entah setelah pembentukan nanti apakah di bawah dinas sosial atau bagaimana. Sejauh ini tidak ada di bawah Kementerian Sosial yang spesifik maksudnya mengurusi tentang disabilitas, tidak ada? Ada Komisi Nasional Disabilitas, tapi tetap kita di bawah Kementerian Sosial. Itu Komisi Nasional Disabilitas di bawah. Nah, terus apa nanti tidak tumpang tindih nih dengan Dewan Disabilitas itu? Dewan Disabilitas kan khusus Provinsi DKI Jakarta. Ya. Kalau itu kan nasional. Menarik. Nih, tapi kan maksudnya kalau komisi itu tingkat nasional, tapi kan dia
tingkat daerahnya ada tuh. Masing-masing daerah Ya, ada. maksudnya hal apa yang masih hal apa yang membuat ibu dan teman-teman ini terpikir untuk membuat dewan yang khusus itu, sementara itu ada apa kurang maksimal atau tidak mencakup keseluruhannya seperti apa? Makanya ada dewan atau komisi nasional disabilitas. Itu berbagai kebijakan yang mengatur tentang pemerintahan Indonesia atau khusus di DKI Jakarta, itu harus persetujuan Dewan Disabilitas tersebut. Karena kami nggak mau peraturan yang di dalamnya ada peraturan yang buat disabilitas, tetapi yang buat orang non disabilitas. Ya, Kita nggak mau. Maksudnya akhirnya ada dewan yang bisa mempertimbangkan atau menyetujui betul peraturan-peraturan yang misalnya yang akan dikeluarkan oleh daerah atau negara nasional. sekalipun. Iya, harus persetujuan karena kita harus dilibatkan biar bagaimanapun disabilitas harus dilibatkan. Ya, berarti lebih mengarahnya ya ada keterlibatan disabilitas dalam membuat peraturan tersebut gitu biar nggak keliru gitu ya. Iya, berbagai kebijakan harus inklusi dan melibatkan penyandang disabilitas. Ya, menarik. Kalau untuk fasilitas-fasilitas, Bu, yang kita nggak usah bicara nasional ya, maksudnya kita bicara DKI aja kan. Kalau menurut Ibu sejauh ini apakah fasilitas di Jakarta itu sudah benar-benar bisa dinikmati atau maksudnya tidak membatasi kawan-kawan disabilitas atau gimana? Ya, kalau untuk transportasi maksudnya. Kalau untuk transportasi sudah lumayan oke lah untuk seperti busway, kereta dan moda akomodasi yang lain ya itu udah oke. Tetapi pernah nggak lihat di jalan-jalan tuh yang ubin kuning atau guiding block? Nah, itu masyarakat masih belum paham. Bahkan dijadikan parkir, bahkan dijadikan dagang. Katanya itu batasan buat parkir, Bu. Itu batasan buat dagang. Padahal itu akomodasi dan aksesibilitas buat penyandang netra. Nah, dengan adanya ubin kuning atau guiding block, mereka jadi bisa seperti warga negara lainnya, bisa berjalan-jalan, bisa ya untuk menikmati jalan-jalan di ibu kota. Ya, seperti warga negara yang lainnya. Tapi disalahartikan, ya kan? Kadang juga penempatannya dari guiding block itu tiba-tiba ada pohon. Ya, ada pohon ya. Tiba-tiba ada tiang, itu juga masih makanya saya sarankan libatkan penyandang disabilitas, jangan sotoy gitu loh. Ya, berarti kan dari sini akhirnya saya mulai paham nih. Berarti kan selama ini pemerintah berjalan sendiri nih, mencoba membuat hal terkait disabilitas, tapi tidak paham atau tidak tuntas jadinya karena tidak melibatkan. Tidak melibatkan. Berarti arah situ tuh ya, Dek. Saya ingin nih di pegawai instansi atau apa harus penuhi dong kuota 1%, 2% buat penyandang disabilitas. Itu yang dimaksud jika ada membuat kebijakan, apalagi vital banget kan, jalan itu vital banget kan. Nah, libatkan penyandang disabilitas. Jalan total pohon. Iya. Jalan total pohon ya. Penyandang kursi roda juga kan nggak bisa. Mau naik busway tiba-tiba tiang. Gimana mau naik, ada tiangnya. Iya benar. Jadi bukan hanya masyarakat ini, sudah masyarakatnya sebagian masyarakat tidak memahami, pembuat peraturan juga nggak tuntas juga. Betul. Iya benar seperti itu. Menarik. Berarti makin paham nih saya nih. Berarti tujuan dari Dewan Disabilitas itu memang arahnya ke situ ya, biar ada keterlibatan dalam membuat peraturan, kebijakan gitu. Nah tadi kan Ibu sempat singgung nih tentang 1%, 2%, maksudnya sebagai pegawai. Memang sejauh ini belum ya, Bu? Sejauh ini belum. Tapi apakah itu tertuang dalam peraturan? Maaf nih, saya kurang paham nih. Ada dalam Undang-Undang Nomor 8 ada peraturan tersebut. Termasuk sanksinya. Sebenarnya sanksinya ada. Jika tidak perusahaan tidak memenuhi kota 1% atau 2% itu
mempunyai sanksi, ada sanksi denda sebanyak 200 juta setiap perusahaan swasta. Swasta. Ya. Terus kalau misalnya kayak pemerintah? PNS sudah sih, sudah ada banyak jaring teman-teman disabilitas. Oh, maksudnya kalau untuk Sudah. di Nah, di kalangan Perda kita inginnya tuh tidak lagi 1%, tapi 8%. Nah, Maksudnya menjaring teman-teman agar bisa menikmatilah sebagai pegawai negeri sipil. Iya, kita bisa loh, kita mampu loh, asal kita diberi aksesibilitas, kita diberi akomodasi yang layak. Kita bisa seperti manusia non disabilitas, kita bisa bekerja ya dan faktanya mempunyai ibu nih bisa kuat menghadapi perkara-perkara hukum yang dialami kawan-kawan disabilitas. Berarti kan menunjukkan kuat ya. Bisa ya. Insya Allah. Luar biasa. Oh, saya baru paham kalau ternyata itu ada peraturan. Tapi kan mungkin juga, maksudnya ibu atau dari HWDI lah, pernah Bu, maksudnya mencoba mendatangi perusahaan-perusahaan swasta yang kebetulan saya pernah melibatkan teman-teman disabilitas dalam PPKD, pusat pelatihan kerja daerah. Nah, saya suka tuh, tapi belum semua di 5 wilayah ini. Kita kan di DKI punya 5 wilayah ya. Yeah. Nah, tahun 2021-22 kami memberikan pelatihan, mengajak rekan-rekan disabilitas pelatihan di PPKD Jakarta Timur. Itu ya kami nggak sendiri sih, bekerja sama dengan lembaga lain. Nah, itu kita menjaring teman-teman, karena teman-teman kan kurang move on, yang nggak berani move on jika tidak didampingi. Nah, saya mencoba mendampingi mereka, dan akhirnya mereka percaya diri dan saat ini sudah menjadi pegawai tetap di perusahaan meskipun kuliner gitu. Tapi kan itu suatu kebanggaan banget. Nah, makanya untuk bidang ketenaga kerjaan ini aku pinginnya tuh BLK, Balai Latihan Kerja itu dihidupkan kembali, terutama DKI Jakarta ya, karena kan kita harus mampu bersaing dong dengan penduduk DKI Jakarta yang punya skill dan macam-macam yang ini. Disabilitas nggak kalah loh. Makanya kemarin waktu di PPKD, aku melibatkan teman-teman di pelatihan otomotif, di pelatihan IT, desain grafis, kemudian kuliner, tata boga, banyak, dan juga ada menjahit, karena saat itu kan kita membuat masker kain, APD itu. Nah, itu kita memberikan pelatihan dan lumayan, akhirnya ilmunya tuh dipakai buat dapat borongan lah, dapat masker kain, APD gitu dari rumah sakit dan klinik-klinik. BLK ya, maksudnya atau buat BLK khusus disabilitas atau memang udah ada? Sudah ada sih BLK, cuma yang khusus untuk kawan-kawan disabilitas gitu. Saat ini belum ada. Sebelumnya ada ya, tapi saat ini rencana sih katanya mau dihidupkan kembali. Balai Latihan Kerja itu saya sangat apresiasi. Yang khusus nih ya, yang khusus, bukan yang umum kan? Bukan. Yang khusus disabilitas yang khusus, ya. Rencananya Pemprov DKI akan menghidupkan kembali BLK tersebut. Kalau PPKD gitu sih sudah ada, cuma saya inginnya itu inklusif, karena di PPKD tersebut kemarin aja belum paham apa arti inklusif. Itu akhirnya saya membawa rekan-rekan, adik-adik ya sembari memberi informasi bagaimana bersosialisasi dengan disabilitas, bagaimana cara interaksinya, dan rata-rata memang belum akses. PPKD itu masih bertangga-tangga, masih belum ada guiding block. Gitu. Berarti masih banyak lah yang masih banyak yang perlu dibenahi. Kenapa nggak mencoba? Maksudnya kalau sejauh ini maksudnya di swasta kita sudah bicara ada nih, ya kan? Walaupun masih ada beberapa perusahaan yang tidak memenuhi kuota tadi. Iya. Terus di PNS sudah ada, maksudnya kalau untuk yang benar-benar terjun berpolitik sudah ada. Karena Ibu ini juga saya dengar belakangan sudah mulai terjun berpolitik nih Bu ya. Iya. Sebenarnya sebelum terjun ke organisasi disabilitas,
Ya. saya di politik terlebih dahulu karena Oke. saya senang apa ya, senang lah dengan apa ya menjadi salah satu anggota partai lumayan lama 20 tahun. Oke. Nah, sekarang ini tahun 2019 saya udah keluar, tahun 2017 saya udah keluar dari suatu partai tersebut. Kemudian nih mencoba nih. Tahan dulu. Ini ada yang menarik nih. Mungkin teman-teman, jadi tadi kita udah banyak dengar mungkin benang merah lah ya, maksudnya permasalahan-permasalahan disabilitas seperti apa, dan Ibu juga udah menyampaikan bahwa banyak hal yang masih harus dirubah nih ya, baik dari segi peraturan apa segala macam. Dan yang menarik nih, tadi Ibu udah mulai membuka tentang bahwa sudah mulai serius dalam berpolitik nih Bu ya. Betul. Nah, kita akan bahas itu di video selanjutnya nih Bu ya. Oke Bu, terima kasih. Kita ketemu di video selanjutnya.